Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini masih di bilangan kompleks. Namun kali ini kita akan melihat operasi perkalian dalam bentuk polar, demikian juga untuk operasi pembagiannya. Kenapa kita perlu lihat untuk yang bentuk polar? Kan kemarin di bentuk rektanguler kita melihat bentuk perkalian Z1 kali Z2. Nah, bagaimana jika kita ingin mengalihkan Z1 kali Z2 kali Z3 sampai ke Zn? Ya, bentuk ini akan lebih mudah kita lakukan jika kita buat dia dalam bentuk polar. Oke. Nah, di sini kita juga akan melihat bentuk pangkat Z kali Z kali Z kali Z sebanyak N. Itu kan sama dengan Z pangkat N. Nah, itu juga akan lebih mudah kita lakukan dalam bentuk polar. Seperti sebelumnya, mari kita tanamkan dulu bahwa pelajaran kita hari ini it's not complex at all, it's simple. Oke? Baik, kita langsung masuk di bagian perkalian bilang kompleks bentuk polar. Jadi di sini jika saya punya Z1 sama dengan R1 cos theta 1 ditambah I sin theta 1 dan Z2-nya sama dengan R2 cos theta 2 ditambah I sin theta 2, maka kita akan peroleh hasil perkalian keduanya adalah Z1 kali Z2 itu sama dengan R1 kali R2 cos theta 1 ditambah theta 2 ditambah I sin theta 1 ditambah theta 2. Jadi kalau kita lihat di sini sudutnya itu atau argumen dari Z1 kali Z2 itu akan sama dengan argumen Z1 ditambah argumen Z2. Atau sama dengan theta 1 ditambah theta 2. Oke. Nah, ini perkalian dua suku. Sekarang pertanyaannya, bagaimanakah kita menghitung perkalian Z1 kali Z2 kali Zn, dan bagaimana pula kita menghitung Z kali Z kali Z kali Z sebanyak N kali. Baik, sekarang kita lihat bagaimana perkalian untuk N suku. Di sini misalnya saya punya Z1 sama dengan R1 cos theta 1 ditambah I sin theta 1, Z2-nya R2 cos theta 2 ditambah I sin theta 2, dan seterusnya sampai ke Zn. Jadi kita punya N suku di sini itu sama dengan Rn cos theta n ditambah I sin theta n, ya, dengan n-nya ini adalah bilangan asli. Ingat ya, bilangan asli. Kota bilangan asli itu adalah 1, 2, 3 dan seterusnya, atau bilangan bulat positif, ya. Maka Z1 kali Z2 kali Z3 sampai ke Zn itu akan sama dengan R1 kali R2 kali R3 sampai dengan kali ke Rn cos theta 1 tambah theta 2 ditambah sampai dengan sudut dari Zn yaitu theta n ditambah dengan I sin theta 1 ditambah theta 2 ditambah dengan sudut dari theta n, ya. Jadi kita lihat di sini argumennya atau sudutnya itu adalah jumlahan dari sudut Z1, Z2 sampai ke Zn. Oke. Nah, akibatnya jika Z itu sama dengan R cos theta ditambah I sin theta, artinya kita punya Z1, Z2 sampai ke Zn itu sama nilainya, yaitu Z, maka kita akan dapatkan itu Z pangkat N. Nah, jadi kita dari rumus yang atasnya kita akan dapat R-nya itu kita kalikan sebanyak N. R kali R kali R sebanyak N kali. Atau bisa kita tuliskan R pangkat N, ya, kali cos N theta. Nah, tetanya kan sudut dari Z1, Z2. Nah, semuanya sama theta. Sehingga kita punya theta 1 theta ditambah theta sebanyak n kali. Maka di sini jadi cos n theta. Demikian juga yang untuk sinnya ini. Jadi argumennya menjadi n theta.
Ya, ini yang kita sebut dengan dalil de Moivre. Oke. Oke, sekarang kita lihat contohnya untuk pemangkatan bilangan kompleks. Misal di sini saya punya akar 3 dikurangi I dipangkatkan 6. Ya, nah ini bentuk ini adalah bentuk rektanguler. Nah, di sini nanti akan saya rubah dulu dia ke bentuk polar. Oke. Jadi ini akan dirubah ke dalam bentuk polar. Nah, kemudian kita akan tentukan R-nya, ya. Nah, di sini kita lihat dulu dia Z-nya. Saya misalkan Z-nya adalah akar 3 min I. Saya tulis di sebelah sini saja ya. Sebelah kanan. Jadi Z itu sama dengan akar 3 minus I. Nah, maka saya akan dapat R-nya itu adalah akar dari akar 3 kuadrat ditambah dengan minus 1 dikuadratkan. Ini akan sama dengan akar 3 ditambah 1. Ya, sehingga saya dapat sama dengan akar 4, yaitu sama dengan 2. Oke, kita sudah dapat R-nya. Sekarang kita tentukan tetanya atau besar sudutnya. Oke. Nah, kita lihat dulu tangen theta itu sama dengan Y per X ya. Ingat di materi sebelumnya. Sehingga kita punya nilai tangen tetanya itu adalah Y-nya adalah minus 1, X-nya akar 3. Jadi saya dapat tangen tetanya itu adalah min 1 akar 3. Oke, sekarang kita tentukan dia letaknya di kuadran mana. Kita lihat di gambarnya. Di sini akar 3-nya itu positif. Jadi dia ada di sisi kanan untuk bagian realnya. Kemudian bagian imajinernya negatif, jadi dia ada di bawah. Nah, kalau kita lihat di situ berarti letaknya ada di kuadran 4. Oke. Nah, karena dia berada di kuadran 4, maka kita ambil sudut yang di kuadran 4, yaitu arkes tangen dari min 1 akar 3 itu adalah min 30 derajat. Oke, kita sudah punya R, sudah punya tetanya, jadi kita bisa bawa dia ke bentuk polar ya. Jadi bentuknya jadi 2 kali cos min 30 ditambah I sin min 30. Oke. Nah, sehingga saya punya akar 3 minus 1 pangkat 6. Jadi yang kita cari tadi kan Z pangkat 6 dengan Z-nya adalah akar 3 minus 1. Nah, ini jadi dari rumus sebelumnya, jadi kita punya berarti R pangkat 6 kali cos N kali theta ditambah I sin N kali theta. R-nya tadi 2, jadi di sini saya isikan 2 pangkat 6. Oke. Dikali dengan cos N-nya di sini 6, ya kan pangkat 6 ya. Jadi cos 6 kali tetanya adalah min 30. Oke. Saya hapus dulu nih, saya tuliskan sesuai dengan yang di rumus biar nggak bingung. N-nya 6, tetanya min 30 ditambah I sin 6 kali 30 sama dengan yang tadi ya, yang di bagian cos. Oke, sehingga saya dapat 2 pangkat 6 cos min 180.
ditambah dengan I sin min 180. Oke, ini sama dengan cos min 180 itu adalah minus 1, kemudian sin dari min 180 itu adalah 0. Oke, sehingga kita dapat Z pangkat 6-nya itu adalah minus 2 pangkat 6 atau sama dengan minus 64. Baik, sekarang kita lihat untuk pembagian bilangan kompleks bentuk polar ya. Ini similar dengan perkalian sebenarnya. Jadi misalnya saya punya Z1 dan Z2 seperti pada perkalian sebelumnya. Nah, maka Z1 dibagi Z2 ini akan sama dengan R1 dibagi R2. Jadi kalau sebelumnya di perkalian Z1 kali Z2 itu sama dengan R1 kali R2. Nah, di sini kalau pembagian jadi R1 per R2. Oke. Nah, bagaimana dengan argumennya kita lihat. Jadi kali cos, kalau di perkalian kita punya kali cos theta ditambah theta 1 ditambah theta 2. Nah, untuk pembagian tanda plusnya di sini jadi minus. Jadi theta 1 dikurangi theta 2. Nah, ditambah dengan I sin theta 1 dikurangi dengan theta 2. Jadi similar sama yang bagian realnya, di bagian imajiner juga menjadi minus ya, theta 1 dikurangi theta 2. Ya, sehingga kita punya di situ argumen Z1 dibagi Z2 itu adalah theta 1 dikurangi theta 2. Ya, atau argumen Z1 dikurangi dengan argumen Z2. Baik, lanjut sekarang kita lihat bagaimana dengan pangkat negatif bilangan kompleks. Jika Z sama dengan R cos theta ditambah I sin theta, maka 1 per Z itu akan sama dengan 1 dibagi R cos theta ditambah I sin theta. Nah, bila bentuk ini saya kalikan dengan sekawannya, yaitu R cos theta min I sin theta, masih ingat ya tentang sekawan? Maka 1 per Z itu akan sama dengan 1 per R cos min theta ditambah I sin min theta. Jadi bentuk yang atas ini 1 per R cos theta ditambah I sin theta itu ekuivalen dengan bentuk yang bawah ini 1 per R kali cos min theta ditambah I sin min theta. Oke, sehingga bila saya punya Z1 sama dengan Z2 sampai ke Zn itu nilainya sama, yaitu sama dengan Z, yaitu R cos theta plus I sin theta, maka saya bisa menghitung 1 per Z pangkat N itu akan sama dengan 1 per R pangkat N dikalikan cos min N theta ditambah I sin min N theta. Oke, perhatikan di sini argumennya menjadi min N theta untuk pangkat negatif. Ya. Jadi similar dengan pangkat positif. Hanya saja di sini argumennya menjadi negatif dan membentuk 1 per Z pangkat N itu kan ekuivalen dengan Z pangkat min N ya. Ini jadi kalau di Z pangkat N itu kita punya R pangkat N cos min N theta ditambah I sin N theta. Di pangkat negatif kita punya Z pangkat min N itu sama dengan R pangkat min N cos min N theta. Ya, tadi saya sudah bilang argumennya menjadi min N theta ditambah I sin min N theta. Oke. Sekarang kita lihat sifat operasi dari bilangan kompleks. Oke, yang pertama, bilangan kompleks
penjumlahan dan perkaliannya itu memiliki sifat tertutup. Artinya apa? Artinya jika kita punya Z1 anggota kompleks dan Z2 juga anggota kompleks, maka penjumlahan dari Z1 ditambah Z2 itu juga akan merupakan anggota bilangan kompleks. Demikian juga dengan perkaliannya, hasil kali Z1 kali Z2 itu juga akan merupakan anggota dari bilangan kompleks. Oke, yang kedua, bilangan kompleks sama seperti di bilangan real, bilangan kompleks ini juga memiliki sifat komutatif untuk penjumlahan dan perkaliannya, ya. Jadi Z1 ditambah Z2 itu akan sama dengan hasilnya dengan Z2 ditambah Z1. Demikian juga untuk perkalian, Z1 dikalikan Z2 itu sama dengan Z2 dikali Z1. Ketiga, bilangan kompleks memiliki sifat asosiatif, ya. Ini sama juga seperti di bilangan real. Jadi, jika kita punya Z1 ditambah Z2, kemudian kita tambahkan dengan Z3. Nah, bila kita kerjakan dulu Z1 ditambah Z2-nya, baru hasilnya kita tambahkan dengan Z3, itu sama saja bila kita jumlahkan dulu Z2 dan Z3-nya, baru kita jumlahkan dengan Z1, ya, similar dengan untuk yang perkalian. Keempat, bilangan kompleks itu memiliki sifat distributif. Jadi jika kita punya Z1 dikalikan dengan Z2 ditambah Z3 itu sama dengan bila kita hitung Z1 dikali Z2 ditambahkan dengan Z1 kali Z3. Oke. Sifat selanjutnya, bilangan kompleks itu juga memiliki elemen netral penjumlahan yaitu 0. Artinya, setiap bilangan kompleks yang kita jumlahkan dengan 0 itu akan sama dengan bilangan itu sendiri. Jadi misalnya bilangan kompleks Z kita tambahkan dengan 0 itu akan sama dengan Z, ya. 0 itu sama dengan di elemen realnya 0, di bagian imaginernya juga 0. Sekarang kita lihat sifat-sifat operasi aljabar sekawan bilangan kompleks. Jika kita punya Z itu bilangan kompleks, maka sekawan dari sekawan bilangan kompleks Z itu akan sama dengan Z. Kemudian yang kedua, jika Z saya tambahkan dengan sekawan dari Z, maka akan sama dengan 2 kali real Z, ya, 2 dikalikan bagian real dari Z. Yang ketiga, jika saya tambahkan jika saya kurangkan Z dengan sekawannya, maka saya akan memperoleh 2 dikalikan bagian imajiner dari Z. Oke, yang keempat, Z dikalikan dengan sekawannya akan sama dengan bagian real dari Z kuadrat ditambah dengan bagian imajiner dari Z kuadrat. Sifat selanjutnya, bila Z1 dan Z2 bilangan kompleks, maka sekawan dari jumlahan Z1 dan Z2 itu akan sama dengan sekawan dari Z1 ditambahkan dengan sekawan dari Z2. Oke. Yang kedua, sifat yang sebelumnya itu akan berlaku juga untuk di operasi pengurangan. Jadi sekawan dari pengurangan Z1 dan Z2 itu akan sama dengan sekawan Z1 dikurangi dengan sekawan Z2. Hal ini juga berlaku untuk perkalian, ya, secara similar. Z1 sekawan dari Z1 kali Z2 itu akan sama dengan sekawan Z1 dikalikan dengan sekawan Z2.
Di pembagian juga berlaku hal yang sama. Jadi sekawan dari Z1 dibagi Z2 itu juga akan sama dengan sekawan Z1 dibagi dengan sekawan Z2. Dengan syarat Z2-nya tidak sama dengan 0.